menurut aku semua orang nggak bisa dapat hidayah gitu. Kalau Allah berkehendak, dia juga dapat hidayah. Aku menangis tuh karena aku juga, walaupun aku Islam, menurut aku juga mendapatkan hidayah gitu dari Allah. Dan pada saat itu beda. Assalamualaikum, selamat datang kembali di saluran YouTube aku. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Oke, seperti judul dan thumbnail yang sudah kalian lihat, dan kalian lihat sendiri di samping aku ini ada wanita cantik, yaitu mama aku sendiri. Jadi aku udah lama banget pengen bikin video bareng mama, tapi sulit untuk menemukan jadwal yang tepat gitu, atau waktu yang tepat. Sedikit cerita, mama aku ini adalah seorang mualaf. Jadi mama aku ingin berbagi cerita dan kisah, karena aku amazed banget, atau bangga atau bahagia ya lebih tepatnya, dan ya bangga juga sih sama mama bisa mendapatkan hidayah dan bisa menjadi seseorang yang religius, bahkan melebihi aku. So langsung aja tanpa basa-basi, aku langsung tanya-tanya ke mama aku. Mama kan adalah seorang mualaf ya, Mah ya? Iya. Dari 26 tahun yang lalu ya? Iya, 26 tahun yang lalu, pada saat mama umur 23 tahun. Oh, 23. Iya. Oh, aku pikir 24. Dulu mama pada saat umur 23 tahun, sebelum mama mualaf, apa pandangan mama terhadap Islam sebelum mama akhirnya memutuskan untuk menjadi mualaf? Mama nggak tahu agama Islam gimana, nggak ngerti gitu. Cuman karena dulunya mama tuh sering sakit terus sakit, kerja uangnya habis untuk berobat ke dokter terus, akhirnya berpikir waktu itu waktu itu naik Metro Mini. Nah, dari situ mama berpikir sendiri, kalau kok aku sakit terus ya, apa mungkin aku harus masuk Islam gitu. Karena emang saudara dari bapak semuanya kan Islam, bahkan banyak yang haji gitu. Terus saudara semua pada ngomong, udah masuk Islam aja, Islam agama yang bagus gitu. Cuman bagus waktu itu belum bisa menerima karena memang belum ada keinginan gitu. Belum dapat hidayah ya? Ya, karena kalau misalnya kita udah menganut agama yang satu ini, pasti semua orang pasti mendalami dan yakin, percaya bahwa semua doanya itu akan diijabah. Tapi kenyataannya tidak gitu. Nah, lalu waktu naik metro ini berpikir terus panjang jalan itu, udah aku masuk Islam aja gitu. Waktu itu belum nikah. Nah, udah ada niat, akhirnya. Berarti mama dulu punya pandangan mengenai Islam tuh bagus aja gitu? Apa enggak? Maksudnya kok bisa tiba-tiba bisa, aku pengen masuk Islam aja gitu? Itu pemikiran karena banyak masukan dari bule-bule kalau agama Islam bagus gitu. Tapi aku nggak tahu banyak orang-orang yang agama Islam tuh yang berbuat tidak baik gitu. Iya. Padahal itu pribadi masing-masing. Iya. Dia berbuat tidak baik satu sama yang lain itu karena pribadinya yang tidak baik, bukan agamanya. Iya, betul. Agamanya luar biasa. Nah, terus akhirnya dari situ memutuskan untuk masuk Islam. Tapi belum masuk Islam karena mau nanya itu bagaimana caranya nggak tahu gitu kan. Pada saat memutuskan untuk masuk Islam, apakah mama udah cari-cari dulu gitu, cari-cari mengenai Islam atau belum? Belum sama sekali. Jadi hanya keinginan aja gitu. Udah ada niat gitu, udah niat untuk masuk Islam. Pada saat dulu mama menganut keyakinan yang dulu, yaitu Katolik, seberapa religiusnya mama itu?
sangat religius gitu. Sangat. Sejak kecil ya? Ya, tapi dulu waktu masih kecil, setiap Mama mau mandi, selalu baca Bismillahirrahmanirrahim gitu. Terus kalau waktu itu kan di Blitar, kalau berangkat sekolah, pulang sekolah, di sana ada pohon jambu yang ada ulet bulunya, selalu doa Bismillahirrahmanirrahim, ya Tuhan, aku mau lewat, mudah-mudahan ulet bulunya nggak jatuhin aku ya Tuhan gitu. Tapi selalu Bismillah. Jadi udah kayak kebiasaan ya? Ya, udah kayak kebiasaan. Dan nenek waktu itu juga agamanya Buddha. Tapi kalau ngangkat sesuatu, mau ngapain sesuatu itu Bismillah, selalu Bismillah gitu. Karena lingkungan kanan, kiri, depan, dari belakang tuh semuanya Islam, jadi udah kebiasaan seperti itu. Jadi pada saat Mama tinggal sama nenek kan agamanya berbeda tuh, berarti menjalankan keyakinannya sama berbeda gitu. Iya. Tapi satu sama lain masih respect. Iya, Menghargai. iya, respect. Kalau misalnya zaman dulu Mama masih di Katolik ya, setiap minggu kita ke gereja, wajib hukumnya gitu, wajib. Tapi kok misalnya minta jodoh yang sesama Katolik, ya Tuhan berikannya jodoh gitu yang sama-sama seiman di gereja, selalu nggak nyambung. Mama suka sama dia nggak suka, dia suka, mama nggak suka, selalu begitu. Dari yang di Blitar sampai di Jakarta begitu. Belajar untuk mencintai, ada orang yang suka, belajar untuk mencintai, menerima, nggak bisa. Hati ini nggak bisa nerima gitu. Padahal mama tuh selalu doa, minta jodoh, ya Allah ketemu jodoh di gereja, pengen nikah di gereja, tapi enggak sama sekali, nggak bisa gitu. Ya. Bagaimana sampai Mama akhirnya menemukan Islam gitu? Iya, menemukan Islam. Waktu itu dikasih penjelasan. Waktu itu ayahmu bawa buku tebel, isinya masalah Islam. Waktu itu apa ya, Dr. Antonio siapalah gitu, dia wawancara sama kiai yang di Madura, Jawa Timur. Akhirnya mama baca, akhirnya kok nggak bagus gitu, nggak bagusnya dalam arti kenapa orang Islam boleh nikah sampai 4 kali, 4 kali, Poligami ya? Poligami sampai 4 orang, itu enggak banget gitu. Nggak bisa menerima ya pada saat Nggak bisa. Terus itu pandangan mama sangat tidak bagus gitu. Iya. Terus baca lagi, oh ini kan Nabi Isa. Nabi Isa kok disebutnya sebagai Tuhan, padahal dia manusia. Pada saat Mama di keyakinan yang lalu ya, yang keyakinan Iya, dulu. terus akhirnya kok begitu, akhirnya nggak bisa menerima, dua-duanya nggak bisa menerima, Katolik nggak bisa terima, Islam nggak bisa menerima. Akhirnya mama memutuskan untuk udah sekarang gini aja, mama angkat tangan, ya Tuhan, sekarang Islam nggak benar, Katolik nggak benar, udah pokoknya hamba percaya kepadamu bahwa Engkau ada, Engkau Maha Pencipta, Engkau Maha Mendengar, Engkau Maha Mengabulkan, Engkau lah Maha Kuasa, Engkau Maha Tinggi. Terus percaya aja gitu. Nah, terus saja itu selama berapa bulan. Waktu itu kalau misalnya ayah nanya, pulang kerja, tadi sholat enggak? Udah. Udah sholat gitu. Mau kena. Jadinya bohong ya? Bohong, mama bolak-balik. Akhirnya nggak bisa nerima, karena nggak bisa nerima itu. Udah, akhirnya mama bohong sama ayah. Mama kan tadi bilang kalau Mama itu sempat kehilangan kepercayaan ya. Itu setelah Mama nikah. Iya. Jadi Mama kehilangan kepercayaan Islam, hilang kepercayaan di Islam juga, hilang kepercayaan di Katolik juga. Jadi pada saat itu Mama sempat kayak ateis gak sih Mbak dibilang? Karena waktunya sangat singkat. Oh, waktunya sangat singkat ya? Ya, Alhamdulillah. Waktu itu
Mama hamil kamu tahun 96. Wow, hamil aku. Ya. Terus Hamil kamu udah kehilangan tuh. Kehilangan, akhirnya Allah memberikan hidayah. Waktu itu tunggu. Pada saat Mama memutuskan Islam, Mama kan masuk Islam tuh. Itu setelah nikah apa sebelum nikah? memutuskan sih kan sebelum nikah. Terus masuk Islamnya kapan? Iya, waktu masuk Islam terus nikah. Gitu. Oh, masuk Islam terus nikah. Jadi tepat pada saat si nikahnya Iya, itu. iya, betul. Oh gitu. Terus kan maaf ya Mama kan ayahnya udah nggak ada nih. Siapa walinya? Pak Boyono. Oh, kakak Mama ya? Ya, kakak yang pertama. Tapi alhamdulillah kakak pertama itu Islam ya Mah ya? Ya, Islam. Yang lain waktu itu masih banyak yang Katolik. Yang Islam siapa ya? Dua orang. 3 termasuk Mama. Yang 4 orang masih Katolik. Oh gitu. Terus habis itu kan pas Mama mualaf mengucapkan syahadat, habis itu Mama langsung nikah. Itu kalau boleh tahu udah mantep banget gak sih Mah? Iya, jalan itu udah mantep banget gitu. Cuman pas jalaninya baca Al-Fatihah aja diajarin sama ayahmu sampai 6 bulan. Ternyata sulit sekali nih Islam gitu. Baca Al-Fatihah. Sempat give up gak? Iya, aduh kok susah banget sih. Aduh, lidahnya kakus. Kaku banget. Iya, jadi ngucapin Al-Fatihah sampai 6 bulan, coba bayangin. Tapi alhamdulillah Iya. udah hafal sekarang. Ya udah. Mama kan bilang Mama tuh sempat kehilangan arah, terus habis itu Mama mendapatkan hidayah. Itu singkat enggak? Iya, singkat. Sangat singkat. Tahu 1 bulan atau 1,5 bulan. Oh, 1 bulan. Mungkin sekitar. Tapi dalam 1 bulan itu Mama masih menjalankan sholat gitu. Iya, sholatnya tapi sepik-sepik. Sepik-sepik. Pas dapat hidayah waktu itu bulan Januari 97 ya. Kamu Berarti aku lahir. Loh. Enggak, aku April kan. Iya. Waktu itu Mama hamil kamu 6 bulan. Nah, Mama dapat hidayah waktu itu di dalam mimpi Mama itu kita bertiga, ada ayahmu, ada Mas Rio, Mama di depan pintu. Tiba-tiba ada kilat. Ada kilat itu seret putih terus jatuh tuh pas di depan kita bertiga. Itu apa ya namanya? Itu jatuh terus kayak kembang api. Yang sangat putih, tinggi banget gitu, tinggi banget itu. Aku mimpi apa gitu, terus kayak terbangun gitu. Akhirnya mimpi apa kok mimpinya gitu, kayak ketiban kilat putih tapi kok kayak kembang api gitu. Nah dari situ habis itu besoknya itu kan mimpinya malam, besoknya tuh langsung bergerak untuk sholat. Setiap ada azan langsung sholat, langsung wudhu sholat tanpa disuruh, tanpa bohong. Udah nggak ada kebohongan lagi sampai detik ini, alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Mama kalau Ingat ya? ingat gitu merinding, Mama pengen nangis. Ya karena nggak semua orang dapat hidayah seperti itu. Akhirnya udah setiap azan sholat Itu pada saat Mama mimpi itu, yang Mama rasakan tuh maksudnya Mama tuh jadi takut sama Allah kah? Atau Mama jadi apa yang Mama rasain gitu? Iya, merasaan takut sama Allah, terus merasa Mama tuh diawasi terus. Diawasi selama 24 jam sampai detik ini.
Jadi pas dapat hidayah kan Januari 97, Aprilnya kamu lahir, udah di saat kamu lahir udah merasa mama itu udah deket banget. Masya Allah. Apapun yang mama minta itu Allah tuh seakan-akan mendengarkan dan mengabulkan. Kayak gitu. Dan sampai sekarang pun setiap mama tuh punya keinginan, punya cita-cita, itu banyak sekali yang diijabah Allah. Masya Allah. Setiap ada keinginan, mama langsung angkat tangan, minta Allah, pengen ini, Allah pengen itu, ini itu, gitu. Terus Allah kasih hidayah melalui mimpi itu, mama jadi sholatnya rajin, terus apa segala macam yang berkaitan dengan Islam tuh lebih dekat gitu ya sama Allah, lebih dijalankan. Terus kalau misalnya mama mau minta apa aja, jadi sekarang alhamdulillah Allah tuh kayak mendengarkan gitu ya. iya betul. Jadi sedikit-sedikit ya Allah, sedikit-sedikit Allah minta ini itu. Akhirnya diijabah. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah gitu pas beberapa tahun, 5 tahun belakangan ini dengerin ceramah-ceramah Ustadz Hanan. Iya, yang mulai dari tahun 2018 awal deh. Enggak, Bu. Iya betul, awal 2018. Sedikit cerita ya, Mah ya. Iya. Kenapa aku nangis juga karena aku